Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Soromandi, Bapak Mulyadi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan beserta staf SMP Negeri 6 Soromandi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi disiplin positif pada satuan pendidikan dengan tema pengimbasan penerapan disiplin positif di sekolah bersama Ibu Niati Susilawati SPD. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama pengantar Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Soromandi kepada Bapak Mulyadi SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Soromandi Satap. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, kita dapat menghadiri acara dalam rangka diseminasi disiplin positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Niati Susilawati SPD. Selanjutnya, salam serta salam yang lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua, menjadi referensi kita semua dalam menata dan meniti hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang Anda hormati, yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh Ibu Niati Susilawati SPD pada hari ini, yaitu tentang pengimbasan disiplin positif calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bima. Untuk itu Bapak Ibu, diharapkan kepada kita semua bahwa menyangkut kata disiplin positif harus kita cermati bersama, lebih-lebih kepada kita tataran di sebagai pendidik. Sekali lagi, kata disiplin positif. Nah, Bapak Ibu yang Anda hormati, Ibu Nia sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bima tahun 2024 ini sedang melaksanakan tugas yang harus memang dilewati untuk mencapai titik puncaknya nanti Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa pada kita semua atas kebersamaan ini, atas kalian Bapak Ibu hadir dalam sesi diseminasi ini. Saya tidak perlu panjang dan lebar, sedikit yang bisa saya sampaikan, yaitu Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif ini harus kita ambil titik manfaatnya, kita pelajari dan kita kaji untuk keberlangsungan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 6 Soromandi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah
kita memasuki acara inti, yakni penyampaian materi oleh Ibu Niati Susilawati. Kepada ibunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Oke. Kami di CGP itu punya kebiasaan ya. Ketika ditanyakan semangat pagi merdeka. Oke. Jika saya menyapa Bapak Ibu dengan selamat pagi, semangat pagi merdeka. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi merdeka. Oke, semoga ucapan kita itu kita merdeka di sekolah, merdeka dalam mengajar, merdeka juga dalam memberikan pengajaran. Saya ucap sebelum memulai memberikan materi tentang disiplin positif, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pengimbasan budaya positif di sekolah. Oke, saya ucapkan selamat datang pada kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, pada kegiatan ini yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, penyebaran pemahaman kepada seluruh warga sekolah di SMP 6 tentang apa itu budaya positif dan apa yang perlu kita lakukan yang berkaitan dengan disiplin positif. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada kegiatan ini memiliki tujuan. Ada tujuan positif buat saya dan tujuan positif untuk Bapak Ibu. Pada kegiatan ini, tujuan kegiatannya itu di mana penyebaran budaya positif ini mampu dipahami oleh seluruh warga sekolah, khususnya seluruh warga SMP 6 Soroman Wisata. Tujuan yang kedua adalah mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Di mana tujuan ini setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Next. Bapak Ibu, ada 8 konsep inti yang akan kita kupas bersama. Di sini saya mengharapkan ada umpan balik dari Bapak Ibu, boleh bertanya, boleh memberikan kritik dan saran. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang dimana kedelapan konsep inti ini saling berkaitan. Oke, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu, kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Ya, kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Semua jenjang, semua kelas 7, 8, 9 semuanya sudah kurikulum merdeka. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga kita masih memahaminya, masih kulit arinya. Nah, semoga pada pengimbasan disiplin positif ini ada sedikit informasi dari saya. Bukan maksud saya di sini menggurui Bapak Ibu, hanya berbagi apa yang saya dapatkan di PGP. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu,
di dunia pendidikan ada Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita sebagai pendidik adalah diumpamakan sebagai seorang petani. Kita sebagai pendidik itu diumpamakan sebagai seorang petani. Maksud Ki Hajar Dewantara di sini adalah bukan kita disuruh untuk bertani ya, tetapi fungsi kita, peran kita sebagai guru itu sama halnya dengan petani. Ketika kita menanam padi, apakah yang tumbuh adalah jagung? Tidak. Yang tumbuh adalah padi. Ketika kita merawat apa yang kita tanam, kita rawatlah sesuai dengan tanaman itu. Kita tidak bisa merawat padi dengan cara kita merawat jagung. Kita tidak bisa memupuk padi sesuai takaran pupuk jagung. Beda ya Bapak Ibu. Pupuk padi dengan pupuk jagung itu berbeda. Berarti ketika kita tanam jagung, kita harus pupuk berdasarkan takarannya jagung. Begitupun sebaliknya. Kaitannya dengan kita sebagai seorang guru adalah ketika kita menemukan peserta didik kita yang lebih ke auditori dibanding ke kerja fisiknya, kita tidak bisa memaksakan dia untuk vokal dalam keadaan fisik. Kita lebih mendorong dia untuk belajar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Mengapa? Di kurikulum Merdeka, terutama menurut Ki Hajar Dewantara, kita memberikan pengajaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan guru, dibutuhkan oleh murid kita, sesuai dengan karakter mereka. Kita tidak memaksakan mereka harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Sebaliknya Bapak Ibu guru, kita sebagai guru itu harus melayani mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, tadi di akhir kalimat ada kata profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita menuntun? Kita adalah guru, itu sebagai penuntun. Ya, menuntut. Bahasa bojone tende. Ndaike tende siswa ndaike. Kita lanjut Bapak Ibu. Tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebenarnya tentang teori kontrol ini, ketika kita mampu memahami tentang teori kontrol, kita akan mampu mengaplikasikan kepada peserta didik kita. Ketika ada masalah, ternyata itu bukan suatu masalah. Kita mampu mengubah suatu masalah menjadi kekuatan. Nah, ya, saya ulangi, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap kebutuhan, setiap kepala, setiap individu itu berbeda kebutuhannya. Begitupun dengan peserta didik kita. Peserta didik kita yang A, B, dan C itu tidak sama kebutuhannya. Oke, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita menghadapi suatu masalah atau kita melihat sisi sudut pandang, setiap orang itu berbeda sudut pandangnya. Kita tidak memaksakan apa yang kita lihat harus sama dengan penglihatan orang lain. Apa yang menjadi gambaran kita tidak bisa memaksa gambaran itu harus sama dengan orang lain. Pandangan saya, gambaran saya tentang peserta didik di kelas 9 itu berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kita tidak bisa memaksakan gambaran itu harus sama. Ya, akan terjawab di bagian yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol Bapak Ibu guru, kita memahami, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita dengan orang lain itu harus sama. Tetapi kita harus memahami, berusaha memahami tentang pandangan orang tersebut. Kita tetap bertahan dengan pandangan kita, tetapi kita harus memahami pandangan orang lain. Ya, banyak yang bahasa bojo cecen cihire,
karena beda pendapat, beda pandangan, ya, hingga lahirlah cekcok. Ternyata Bapak Ibu, untuk menghindari hal tersebut, kita jangan berusaha bahwa pandangan kita itu harus sama dengan orang lain, tapi kita harus memahami orang lain memiliki pandangan yang berbeda. Kita memahami hal tersebut. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita menemukan peserta didik kita bermasalah, jangan menganggap itu hal yang buruk. Jangan langsung menjudge, oh dia nakal, oh dia berperilaku buruk. Jangan. Hindari hal tersebut. Tetapi kita harus menggali, kita harus mencari tahu anak ini melakukan hal ini apa tujuannya. Ya, kita cari tahu dulu apa sih tujuan anak ini berperilaku seperti itu. Apa sih tujuan teman saya berlaku seperti itu. Jangan langsung menjudge, oh dia salah, oh dia berperilaku buruk. Ya, itu perlu kita hindari. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu, begitupun Bapak Ibu tidak bisa mengontrol saya. Tetapi diri saya atau diri Bapak Ibu hanya bisa dikontrol oleh pribadi masing-masing. Ya, orang lain tidak mampu mengontrol kita, tidak bisa mengontrol kita. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tolong dibesarin yang di bawahnya ini supaya kami bisa baca untuk poin-poinnya di chat kolom. Ya. Yang di sampingnya tuh. Ya. Oke. Oke, saya lanjut. Pemaksaan ada ketika pembujukan itu gagal. Ketika ada siswa kita ini bermasalah, kita bujuk mereka tidak berhasil nih, akan muncul pemaksaan itu. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi. Ketika kita mampu berkolaborasi dengan peserta didik kita, sesuatu masalah akan terlahir pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan maksudnya di sini cara penyelesaiannya. Ketika kita bujukan, kalau gagal bujukan kita akan memaksa siswa kita untuk mengikuti apa yang mau kita. Tetapi kita berkolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini adalah kita bekerja sama dengan peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga muncullah pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini erat kaitannya dengan kurikulum merdeka yang kini kita terapkan. Kaitannya dengan kurikulum merdeka apa? Bapak Ibu pernah mendengar bahwa di kurikulum merdeka tidak ada yang peringkat 1, 2, 3? Oke. Di kurikulum merdeka tidak ada peringkat 1, 2, 3. Tetapi di kurikulum merdeka, peserta didik kita semua di kelas itu mereka pemenangnya. Maksudnya pemenang di sini, mereka dengan karakter masing-masing, dengan kebutuhan masing-masing, dengan bakat dan minatnya yang unik. Ketika kita mampu mengembangkan mereka dengan bakat minatnya itu, dengan kemampuannya itu, semua yang ada di kelas tersebut adalah pemenang. Kita semua di sini adalah pemenang. Kita harus pada teori kontrol itu berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah, tidak ada yang terkalahkan, tidak ada yang menang, tetapi kita semua itu menang-menang, tinggal tunggu waktunya saja. Oke, selanjutnya, kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin
diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ketika apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Next. Oke. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan salah satu disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Ya. Ketika kita memberikan kesadaran pada peserta didik kita, tidak ada kata kalau kamu mampu melakukan itu saya kasih imbalan. Atau ketika kita di kelas anak-anak, ibu ada tugas, siapa saja yang cepat melakukan tugas ada bintang. Nah, nanti bintang itu diakumulasikan di akhir semester. Ketika yang banyak menghasilkan bintang, ada hadiah dari ibu. Itu imbalan. Tidak ada hal itu di dalam disiplin positif. Ketika kita membentuk kesadaran peserta didik kita, itu lahir dari hati mereka. Atau ancaman atau hukuman. Ketika kalian tidak melakukan ketika kalian tidak melakukan tugas dari ibu akan hukum kamu membersihkan seluruh sekolah. Itu hukuman Bapak Ibu. Ada dampak negatif jangka panjangnya, baik dari imbalan maupun hukuman. Nanti pada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak negatif dari imbalan maupun hukuman. Next. Oke. Ada tujuan untuk kita sebagai pendidik yang berkaitan dengan disiplin positif. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ketika kita mampu menuntun mereka untuk berlaku, bersikap, disiplin diri, mereka mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Peserta didik kita, ketika kita memberikan pengajaran kesadaran tentang disiplin diri, mereka akan mampu peduli sesama, saling menghargai teman, menghargai guru. Ya. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka mampu menemukan penyelesaian masalahnya. Ya. Itu ketika kita sebagai pendidik mampu menerapkan hal tersebut, maka akan dampak positifnya pada peserta didik kita. Mereka mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan ini akan menjawab tentang tujuan yang berkaitan dengan kita sebagai pendidik. Ketika mampu menerapkan disiplin positif, peserta didik kita akan mampu mencapai kesadaran diri dan mereka bisa menciptakan diri mereka mampu memahami nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, next. Oke. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Oke. Yang pertama, nilai kebajikan yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah mencakup semua profil pelajar Pancasila. Oke, ini profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat. Ini pengaplikasiannya mereka di kelas. Mereka memiliki nilai toleransi tinggi. Ketika mereka bersitegang dengan temannya, ada rasa toleransinya. Berhubung di sekolah kita tidak ada yang non muslim ya, berarti toleransinya di sini bukan toleransi keagamaan karena semuanya muslim. Selanjutnya, rasa hormat. Memiliki rasa hormat tinggi kepada tidak hanya kepada gurunya, tidak hanya kepada kakak kelasnya, dengan sesama kelasnya pun mereka memiliki rasa hormat. Selanjutnya, menghargai, saling menghargai, antusias.
ketika belajar di kelas mereka memiliki ketika mereka memiliki nilai disiplin dirinya, berarti mereka memiliki kelas tersebut. Ketika siapapun gurunya yang masuk ke kelas, mereka akan tetap antusias. Mau mata pelajaran apapun, mereka akan antusias. Selanjutnya, empati. Ketika ada temannya yang bermasalah, mereka memiliki rasa, oh itu teman saya, ada rasa empatinya. Ketika ada orang tua temannya yang meninggal dunia, mereka ikut sedih, ada rasa empati berdiri di situ. Selanjutnya, keingintahuan. Ketika kita berada di kelas, mereka mau bertanya, mereka mau menjawab, ada keingintahuan pada diri mereka. Selanjutnya, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kerjasama, Bapak Ibu pasti di kelas ada pembagian kelompok. Nah, ketika di kelas Bapak Ibu, siswa setiap kelompoknya mampu bekerja sama menyelesaikan tugas, berarti ada kesadaran disiplin positif pada diri mereka. Tinggal kita mengembangkannya. Selanjutnya, dapat dipercaya. Ketika kita memberikan tugas, mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut, berarti mereka sudah memiliki disiplin diri yang berkaitan dengan mereka mampu kita percaya untuk menyelesaikan tugas-tugas atau permasalahan-permasalahan di kelas. Lurus hati maksudnya di situ. Mereka memiliki lurus hati. Lurus hati di sini tidak ada keinginan untuk mereka tidak mengikuti ketika kita mengajak mereka di setiap hal yang positif. Ya, tidak merendahkan orang lain. Tidak bisa kita pungkiri, zaman sekarang pembulian itu dikatakan hal yang wajar. Ya. Ketika di sekolah kita masih ada sikap bullying, berarti kita harus menuntut peserta didik kita itu untuk menyadari disiplin diri mereka yang berkaitan dengan merendahkan orang, bahwa mereka tidak boleh merendahkan orang lain. Posisi mereka di dalam kelas itu sama-sama pelajar. Oke, next. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita semua memiliki kebutuhan. Bapak Ibu, kita memiliki kebutuhan dasar. Begitupun peserta didik kita, mereka memiliki kebutuhan dasar. Cowan di suara keinginan dole. Seandainya memiliki keinginan. Nah, keinginan itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Semua orang memiliki kebutuhan. Begitupun peserta didik kita. Next. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang saya khususkan di sini adalah kebutuhan dasar peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kita orang dewasa, rumah, pakaian, makan minum untuk bertahan hidup. Apa sih kaitannya dengan peserta didik? Kok masuk untuk kebutuhan dasar peserta didik? Ketika kita menemukan permasalahan, ada peserta didik kita merebut makanan temannya, pada hati kecil mereka yang harus kita gali. Ada tujuan ketika mereka melakukan itu. Tapi naikkan, hei, cara lagi beda. Salah ketika kamu mengambil makanan teman kamu, minta maaf. Seperti itu, kita langsung seperti itu. Ternyata ada kebutuhan dasar anak ini yang perlu kita cari tahu. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Kenapa dia mau mengambil paksa makanan temannya? Ternyata ada kebutuhan yang dia penuhi di situ. Mungkin di rumahnya tidak sarapan dulu, mungkin orang tuanya sedang tidak ada uang sehingga dia tidak ada bekal. Ya, itu kebutuhan dasar peserta didik kita. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ada peserta didik kita itu bermasalah, langsung kita menjelaskan, kamu anak yang nakal. Ternyata itu keliru, Bapak Ibu. Dan saya pun menyadari
kita di sekolah ini mampu menerapkan disiplin positif. Kasih sayang berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ini ketika ada siswa kita yang bermasalah, mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya, sehingga dia melakukan banyak kesalahan. Untuk kita panggil, kita rangkul dia, kita bertanya, kenapa sih kamu selalu melakukan ini? Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Gitu. Nanti ketika kita memanggil orang tuanya, ternyata dia butuh pelukan orang tua, langsung kita bisa menganalisis, oh anak ini butuh kasih sayang. Gitu. Tidak semua perilaku buruk itu karena mereka menginginkan itu, tapi ada tujuannya Bapak Ibu. Selanjutnya, penguasaan. Merasa ingin, kalau dia itu berkuasa di sekolah, pasti Bapak Ibu ya, ada siswa di kelas kita itu, ini saya ini berkuasa, paling tahu. Teman-teman itu harus takut pada saya. Ternyata kekuasaan, rasa kekuasaan itu merupakan kebutuhan juga Bapak Ibu. Next. Kebutuhan keempat itu adalah kebebasan. Ketika kita berada di kelas, kita menemukan salah satu peserta didik kita yang ketika kita menjelaskan, dia duduk diam saja. Ketika dia dikasih tugas, dia acuh tak acuh. Ternyata Bapak Ibu, mungkin ada metode pengajaran kita yang tidak sesuai dengan keinginan dia, atau rasa kebebasannya ini dia lebih cocok dengan pembelajaran yang ada permainan di dalamnya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kesenangan. Ketika mereka melakukan suatu tindakan yang dilarang, ada pemenuhan kebutuhan, mereka merasa senang melakukan itu. Tinggal kita menuntun mereka bahwa tindakan itu adalah tindakan yang keliru. Ya, oke, next. Oke, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, setiap perilaku itu ada motivasinya. Begitupun dengan kita. Kita saja nih sebagai seorang guru perlu ada motivasi untuk melakukan sesuatu hal. Begitupun dengan peserta didik kita. Apa saja motivasinya? Motivasi itu ada dua. Ada yang lahir dari diri sendiri, ada dari faktor luar. Ya. Dalam pemenuhan kebutuhan tadi, itu ada motivasinya Bapak Ibu. Ada motivasi yang dari luar, ada motivasi dari dalam diri sendiri. Jangankan peserta didik kita yang masih perlu dituntun, kita saja sebagai seorang pendidik masih memerlukan motivasi untuk melakukan sesuatu hal. Oke, next. Ada dua motivasi dalam pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Seperti apa yang saya katakan dari tadi, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari luar. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri. Oke, motivasi ekstrinsik ini dibagi dua lagi Bapak Ibu. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita membuat peraturan, peserta didik kita harus datang tepat waktu dan mereka hadir karena takut dihukum. Mereka mereka datang tepat waktu itu karena takut dihukum. Itu motivasi. Ketika kita juga sebagai seorang pendidik, ketika kita disuruh datang 3 kali seminggu, kita tepat nih 3 kali seminggu. Karena faktornya takut mendapat surat peringatan dari kepala sekolah. Oh, itu faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita datang terlambat, dicatat nih sama guru piket, ada rasa tidak nyaman Bapak Ibu ya. Nah, itu faktor ekstrinsik itu. Ketika kita datang ke sekolah terlambat, dicatat namanya oleh guru piket, kita merasa tidak nyaman. Makanya minggu depan kita datang tepat waktu. Itu lahir atau motivasi itu lahir dari luar karena adanya kita menghindari hukuman atau menghindari rasa tidak nyaman. Faktor ekstrinsik yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika peserta didik kita melakukan sesuatu yang kita suka,
tugas karena ingin mendapatkan imbalan, itu sudah faktor ekstrinsik, berarti faktor dari luar. Begitupun kita sebagai seorang guru, ketika kita melakukan sesuatu di sekolah karena ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, itu faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Faktor yang tidak lahir dari dalam hati. Faktor ekstrinsik itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika peserta didik kita melakukan sesuatu karena mereka percaya, ketika mereka melakukan itu, mereka berperilaku dengan baik. Begitu kita sebagai seorang guru, ketika kita melakukan sesuatu karena kita percaya hal itu benar, hal itu patut kita lakukan, itu lahir dari diri. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, itu faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Faktor dari dalam itu faktor yang lahir dari diri. Karena kita percaya dengan melakukan itu, berarti kita melakukan hal yang baik. Begitu pun yang harus kita terapkan ke peserta didik kita. Kita harus menuntun mereka untuk mempercayai apa yang ada di diri mereka merupakan suatu kekuatan. Okay, next. Okay. Hukuman Bapak Ibu tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukum Bapak Ibu. Ada kita bertanya, kamu melakukan kesalahan, kamu mau dihukum apa? Kita tidak bertanya seperti itu. Kita langsung menghukum mereka. Itu hukuman. Berlaku tiba-tiba, tidak terencana dia. Kan tidak mungkin kita dari rumah, nanti kalau ada siswa saya yang salah, saya ingin memberikan hukuman ini. Tidak ada dalam rencana pengajaran kita seperti itu. Tidak terencana hukuman ini. Ini berlaku tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka itu tidak dilibatkan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika peserta didik kita ini melakukan suatu kesalahan, mereka kita tidak dilibatkan mereka untuk menanyakan mereka mau dihukum apa. Mereka tidak dilibatkan dalam hukuman. Mereka hanya mendapatkan hukuman. Kita sebagai guru yang mengendalikan hal tersebut. Bersifat satu arah. Hukuman ini itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Hanya siswa yang mendapatkan hukuman. Guru memberikan hukuman. Sifatnya satu arah. Yang maksudnya di sini dampaknya itu hanya pada siswa. Selanjutnya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman ini berbentuk fisik maupun psikis. Oke. Konsekuensi Bapak Ibu ini bisa dikatakan positif juga. Ini tercapai disepakati sesuai peraturan. Maksudnya di sini, di sekolah kita memiliki peraturan ya Bapak Ibu. Memiliki peraturan. Yang dimana salah satu peraturan itu siswa maupun guru hadir sebelum 7.15. Ketika siswa atau guru tidak hadir 7.15, ada konsekuensinya. Ya. Terus ketika kita di kelas Bapak Ibu, ketika siswa kita tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensinya. Mereka mengerjakan tugas 2 kali lipat. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena ada peraturan, sudah ada peraturan, tapi mereka melanggar peraturan tersebut. Yang lain lagi, ketika di kelas kita lagi diskusi kelompok, ada salah satu peserta didik yang merobek pekerjaan temannya. Apa konsekuensinya? Mereka menulis ulang pekerjaan temannya. Itu konsekuensi. Mereka tahu ketika mereka melakukan, karena sudah ada peraturannya, mereka tahu ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka harus mengulang atau mengerjakan ulang hasil kerja temannya. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Mereka tahu ketika mereka melakukan itu ada konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi murid itu tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu. Memang positif,
Mereka tahu peraturan dan mereka tahu konsekuensinya, tetapi pada pengaplikasiannya peserta didik kita atau murid kita itu tetap merasa tidak nyaman. Apa merasa tidak nyamannya? Baur kerami penggain ke kali tolengan kan 2 kali lipat tuh. Sudah mengerjakan punya sendiri yang banyak, mengerjakan ulang punya temannya sudah 2 kali lipat. Capeknya 2 kali lipat, tetap merasa tidak nyaman dia. Oke. Selanjutnya restitusi. Ini berkaitan erat dengan disiplin positif. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini ketika murid kita melakukan kesalahan, kita membuat mereka mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Mereka mampu menemukan solusinya, itu restitusi. Prosesnya itu kolaboratif, tidak hanya guru ataupun tidak hanya murid. Di hukuman, guru memberikan hukuman, murid mendapatkan hukuman. Ya, dampaknya hanya pada murid. Konsekuensi, murid tidak menaati peraturan, mereka dapat konsekuensinya, mereka tidak nyaman. Kalau pada restitusi Bapak Ibu ada kolaborasi antara guru dan siswa yang bersangkutan. Kolaborasi dalam hal apa? Dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Guru, kita sebagai guru hanya mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mereka sadar, oh saya ini sudah melakukan kesalahan nih, dan kesalahan saya ini untuk memperbaikinya itu dengan apa? Itu restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka menyadari kalau telah melakukan kesalahan, mereka berusaha mencari cara untuk menyelesaikan atau mencari solusi untuk permasalahan tersebut, dan mereka meyakini itu restitusi. Ada kolaborasi antara guru dan peserta didik, tidak bersifat satu arah. Oke, next. Oke. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Next. Oke. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Bisa lihat depan? Oke. Bisa dibaca satu-satu Bapak Ibu? Bisa. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Cermati 5 posisi kontrol di depan. Dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu guru condong kemana? Bapak Ibu condong kemana? Oke. Saya akan meminta perwakilan dari Bapak Ibu guru. Oke. Pertama, posisi kontrolnya di kelas. Condong dari kelima itu lebih condong ke posisi yang mana? Membuat merasa bersalah. Oke, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ada 1 orang. Yang lain? Ada yang merasa dirinya penghukum? Ada. Oke, Ibu Mirna merasa dirinya lebih condong sebagai posisi kontrolnya penghukum. Ada yang merasa dirinya sebagai teman? Siapa? Angkat tangan. Oke, Ibu Ramdan, Ibu Rahmatila, Ibu Tuti merasa dirinya sebagai teman. Selanjutnya, pemantau. Oke, Ibu Fitri, Ibu Nesi. Oke, merasa dirinya ketika di kelas itu pemantau. Manajer. Ada yang merasa diri sebagai manajer? Manajer. Oke, Bapak, dari kelima posisi kontrol setelah saya tanya, ternyata Bapak guru hebat di SMP 6 Soromandi merasa dirinya, ada yang merasa diri, oh saya itu sebagai penghukum, oh saya pembuat merasa bersalah, saya itu sudah bersikap sebagai teman, saya pemantau, dan terakhir manajer. Oke, kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Next.
Motivasi tadi kita sudah bahas bersama-sama mengenai motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar, motivasi internal itu motivasi yang lahir dari dalam. Oke Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu guru, motivasi eksternal sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu perilaku kontrol yang negatif. Hasilnya pada posisi diri siswa itu gagal, identitas siswa itu gagal. Penghukum dan pembuat merasa bersalah, identitas siswa kita itu gagal. Ya, itu lahir dari luar. Guru berbuat, apa yang dilakukan guru pada posisi kontrol? Nah, di sini nih baru kita lihat nih, oh saya di mana? Nah, penghukum, guru berbuat apa? Ketika berbuat apa dikatakan sebagai penghukum? Menghardik, mengata-ngatai, menunjuk-nunjuk. Hei, kamu tuh kamu tuh salah. Oh, itu penghukum. Hukuman Bapak Ibu tidak hanya fisik, dengan verbal sekalipun itu hukuman. Dengan kata-kata, ketika kata-kata itu keluar menyakiti itu hukuman. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ketika kamu berbuat ini, saya akan menghukum kamu. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan, kamu wajib menanggungnya, kamu harus dihukum ini. Nah, itu penghukum. Ya. Ketika siapa yang tidak mengerjakan tugas hari ini anak-anak, angkat tangan ke. Bawa tugas yang ke depan anak-anak. Ada yang tidak bawa? Kamu yang tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan 10 menit, angkat kakinya satu. Oh, itu penghukum. Ya, tenang Bapak Ibu, saya yang berdiri di depan itu berlaku seperti itu juga. Nah, semoga ketika ada penerapan disiplin positif, kita mengikisnya sedikit demi sedikit. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya ke peserta didik pemberontak. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Ketika kita selalu menghukum, mereka akan jadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Pernah saya temukan Bapak Ibu beserta dengan Ibu Suti sebelum penerapan disiplin positif ini. Saya menemukan peserta didik saya dilaporkan melakukan sesuatu. Setelah di belakang Bapak Ibu, dia menyalahkan teman yang melaporkan itu. Nah, padahal dia yang salah. Itu pun cara kain kalau kita melakukan berdiri sebagai penghukum Bapak Ibu, kita tidak menyelesaikan masalah itu. Kita menciptakan masalah baru. Apa masalah baru? Dia akan menjadi pendendam pada teman yang melaporkan. Dia akan menyalahkan temannya. Kalau dia tidak melaporkan, saya tidak akan dihukum oleh guru. Nah, itu hasilnya Bapak Ibu ketika kita berperan sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Ini sering kita lakukan nih ketika ada anak-anak kita. Nah, guru berbuat apa? Ciri-cirinya nih Bu? Menceramah, menunjukkan kekecewaan. Ibu kecewa dengan kamu. Oh, sedih-sedih tahu kita deh. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, anak-anak kan merasa bersalah di situ. Ketika kamu melakukan itu, nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Oh, siswa kita akan merasa bersalah ketika kita berbicara seperti itu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Siswa kita akan sering berbohong. Mereka tidak akan mempercayai kita untuk mengeluarkan unek-uneknya. Itu hasilnya. Mereka akan menutup diri. Kalau kita sering-sering berlaku sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu telah mengecewakan ibu. Lain kali jangan melakukan ini. Kalau kepala sekolah tahu, kepala sekolah akan bisa marah. Nah, mereka merasa bersalah Bapak Ibu pada kita. Tidak akan positif Bapak Ibu, karena mereka akan merasa, oh saya telah gagal. Saya jadi orang yang buruk di mata ibu guru saya tadi. Nanti di lain waktu dia akan menutup dirinya. Dia akan sering berbohong. Itu hasilnya Bapak Ibu. Selanjutnya, teman dan pemantau. Teman dan pemantau Bapak Ibu, itu ada positifnya. Ada positifnya.
dia masuk ke identitas siswa kita itu berhasil atau sukses. Tetapi ada hal negatif jangka panjang. Pada saat penerapan ini, identitas siswa kita berhasil. Sebagai teman, guru itu membuat alasan-alasan kepada murid-muridnya. Ayo dong bantu ibu. Kalau kamu mampu menyelesaikan ini, kita akan dibanggakan oleh kepala sekolah kita. Nah, kita sudah berlaku sebagai teman nih. Kita mengajak mereka mengobrol, kita berbagi pengalaman, kita menanyakan apa yang menjadi masalah mereka. Nah, kita sudah menjadi teman yang baik untuk siswa kita. Nah, tapi hasilnya Bapak Ibu, ini untuk jangka panjang. Peserta didik kita itu akan ketergantungan. Peserta didik kita akan ketergantungan. Ketika mereka melakukan apapun, mereka bergantung pada kita. Ketika suatu saat kita tidak membantu mereka, mereka akan merasa kecewa. Oh, ibu itu sudah tidak sayang saya lagi. Sudah tidak ada motivasi lagi untuk mereka. Itu jangka panjang. Selanjutnya, pemantau. Tadi ada ibu guru yang sebagai posisinya pemantau. Oke, Ibu Fitri, beliau mengatakan saya sebagai pemantau. Oke, guru pemantau ini hafal semua peraturan sekolah. Ini terutama pemantau ini adalah guru BK. Hafal semua tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Ketika dia berjalan ada buku tata tertibnya. Nah, tidak harus membawa bukunya sebenarnya. Oke, dia ini menghitung dan mengukur, maksudnya di sini ada peraturan sekolah. Siswa harus patuhi peraturan tersebut. Ketika mereka tidak patuh, ada konsekuensinya. Ini adalah pemantau. Terus, nah mereka ada. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu tahu nggak peraturan sekolah di sini jam 7.15 itu sudah masuk? Ini pemantau. Dia tahu peraturan sekolah. Nah, ketika kamu melakukan hal tersebut, ada konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya? Iya, kamu lakukan konsekuensi itu. Itu pemantau. Apa hasilnya? Peserta didik atau siswa kita akan melakukan sesuatu jika diawasi. Dedeku, dampaknya Bapak Ibu. Ketika kita tidak diawasi, ketika mereka merasa mereka tidak diawasi, mereka akan berbuat kesalahan. Mereka akan mengulangi kesalahan tersebut. Mereka akan melakukan hal-hal yang positif ketika dipantau saja. Menurut akhirnya, di depan kita itu mereka akan berlaku baik, tetapi di belakang kita mereka akan mengulangi kesalahan tersebut. Dedeku, dampak negatif atau mantau Bapak Ibu. Tetapi di identitas itu mereka berhasil. Oke. Posisi kontrol yang paling kompleks itu adalah manajer. Ini motivasi intrinsik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bagaimana kita mengarahkan siswa kita untuk menyadari disiplin yang ada pada diri mereka. Kita menuntun mereka, kita berkolaborasi dengan mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini berkaitan erat dengan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke, guru berbuat. Guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke. Pada posisi manajer, ketika ada suatu masalah, guru itu bersikap sebagai dia mengarahkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memunculkan solusi. Ya. Pada posisi manajer, guru itu tidak bersikap kamu telah melakukan ini anak, kamu telah melakukan kesalahan ini. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kamu harus melakukan ini. Itu tidak. Pada posisi manajer, bukan guru yang menemukan solusinya, tetapi kita hanya mengarahkan peserta didik kita untuk menemukan solusinya. Guru berkata, oke, misalnya ini saya kasih contoh. Ada salah satu peserta didik kita yang ketika di kelas itu tidak melakukan, ada teman-temannya yang bergotong royong nih, bergotong royong membersihkan kelas. Ada salah satu peserta didik kita itu tidak melakukan itu. Kita bertanya dulu Bapak Ibu, kenapa kamu melakukan itu? Kita bertanya, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau mereka berkata tidak sesuai, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan manakah yang telah dia langgar? Dia akan
memperbaiki ini, apa yang perlu kamu lakukan? Itu manajer kepentingan. Mereka sendiri yang menemukan letak kesalahannya di mana. Mereka sendiri yang menemukan solusinya. Itu manajer Bapak. Apa hasilnya? Ada penguatan karakter. Ada penguatan karakter Bapak Ibu. Ketika kita berlaku sebagai manajer. Semoga kita yang hari-hari ini bisa sedikit demi sedikit menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas kita. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di situ muncul, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kan peraturan kelas tinggal kita tempel, mereka tahu. Jawabannya ada di penjelasan saya dari tadi Bapak Ibu guru. Ketika kita tempel peraturan itu hanya bersifat satu arah Bapak Ibu. Hadir atau lahir itu dari kita. Kita tempel peraturan tersebut. Apakah peserta didik kita akan mengikuti? Belum tentu mengikuti. Kalau mereka takut, ada faktor esensi takut dihukum lagi, mereka akan melakukan. Tetapi ketika kita tidak ada, mereka tidak akan melakukan itu. Itu peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan Ibu yakin itu dari dalam diri, lahir dari anak-anak didik kita. Keyakinan kelas itu lahir dari diri mereka. Oke, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas di kelas kita tanyakan impian mereka. Kita tanyakan mimpi mereka tentang kelas mereka. Mereka itu mau kelas yang bagaimana? Ketika kita tidak hanya untuk wali kelas, untuk kita sebagai guru juga, kita menanyakan kepada anak-anak kita itu ke mereka semuanya, semua siswa ini dilibatkan. Mereka itu mau atau menginginkan kelas yang bagaimana? Oke. Dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas Bapak Ibu tidak ada kata-kata negatif. Tidak, jangan dilarang. Itu kata-kata negatif Bapak Ibu. Itu ada dalam peraturan. Itu bersifat satu arah. Hanya kita yang mengingatkan hal tersebut. Tidak lahir dari diri anak-anak. Sedikit saja agar mudah diingat. Oke. Keyakinan kelas Bapak Ibu sedikit saja. Contoh, jika siswa kita menginginkan saya banyak maaf Bu Tuti izin di kelas 7 kemarin menerapkan tentang keyakinan kelas sehingga mereka mendapatkan keyakinan mereka masing-masing. Ada beberapa anak-anak itu mengatakan saya tidak ingin ke suasana kelas saya itu kotor. Berarti bisa dibuatkan suatu keyakinan menjaga kebersihan kelas. Itu mudah diingat Bapak Ibu ya. Daripada kata-kata saya tidak ingin suasana kelas saya kotor. Mudah diingatnya dengan kata-kata yang positif, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya berupa pernyataan universal, saling menghargai, budayakan 5S. Itu kata-kata universal. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Seperti yang saya katakan tadi Bu, sebelum kita membuat keyakinan kita, keyakinan kelas kita bertanya dulu kepada anak-anak. Apa yang menjadi mimpi mereka? Apa cita-cita mereka? Apa tujuan mereka? Apa mimpi mereka tentang kelas mereka? Kelas mereka itu menginginkan kelas yang bagaimana? Kita tanyakan hal tersebut dulu. Nah, ketika keyakinan kelas dibuat akan sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas meyakini terlibat. Berarti untuk menghasilkan suatu keyakinan kelas Bapak Ibu itu harus ada diskusinya. Semua warga sekolah, kalau keyakinan sekolah semua warga sekolah terlibat. Kalau keyakinan kelas kita masing-masing semua warga kelas itu terlibat. Oke, next. Langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, kita memunculkan dulu. Nah, apa
yang menjadi keinginan peserta didik kita. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang menjadi kalimat positif. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak menginginkan kelas tidak dalam keadaan kotor. Berarti bisa kita mengubah menjadi peraturan-peraturan yang positif seperti menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Bisa kita berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, berdiskusi. Kita berdiskusi dengan anak didik kita untuk mencari atau menuntun mereka untuk menyimpulkan gambaran-gambaran yang bisa dibuat cermin keyakinan kelas. Selanjutnya yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Peran di kelas itu, ketika ada salah satu nih, hanya satu orang yang ketika saya masuk kelas, saya ingin teman-teman saya itu senyum bro. Nah, berarti kita bisa memasukkan keyakinan kelas budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke. Kita bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Kita berdiskusi, apakah anak-anak yakin? Kalau mereka tidak ada lebih banyak tidak meyakini, jangan masukkan Bapak Ibu. Ketika semua anak-anak kita menyetujui dan meyakini hal tersebut, kita bisa masukkan itu dalam suatu keyakinan kelas. Yang terakhir itu meninjau ulang. Kita menanyakan kembali dari semua deretan keyakinan kelas ini, apakah siswa kita semua seluruh warga kelas itu setuju? Oke, next. Oke. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Rata-rata peraturan itu dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, itu kata-kata negatif Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mengubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Sebagai contoh, tidak boleh terlambat. Tidak boleh itu kata negatif Bapak Ibu. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Datanglah sekolah 15 menit sebelum sekolah dimulai, atau datanglah sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau datanglah sekolah tepat waktu. Oke. Yang kedua, tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Kata positifnya adalah mendengarkan guru saat menjelaskan atau memperhatikan guru saat menjelaskan. Bisa juga di sini saling menghargai. Berarti ketika temannya berbicara, dia mendengarkan. Ada kata positif saling menghargai. Loh, atau bisa di dalam keyakinan kelas itu saling menghargai. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata negatif Bapak Ibu. Nah, apa kata positifnya? Kata positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa juga menjaga kebersihan kelas. Oke. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Ada pemaksaan di situ. Dan negatif. Nah, mengubah ke kalimat positif. Selalu menggunakan seragam berarti mereka dibuat sadar untuk mematuhi peraturan sekolah, untuk menggunakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kelima, jangan berkata kasar terhadap guru dan teman. Ini bisa diubah ke kalimat positif, saling menghormati, saling menghargai. Oke, next. Oke, ini contoh poster keyakinan kelas. Ini contoh poster keyakinan kelas Bapak Ibu. Tergantung kita maunya seperti apa. Dari diskusi kita dengan peserta didik kita membuat poster keyakinan kelas, dan poster tersebut ditempel di kelas yang bisa dijangkau, yang bisa dilihat oleh peserta didik kita. Ketika mereka ingin berbuat yang melanggar, mereka akan melihat, oh saya telah membuat keyakinan kelas, saya harus mengikuti keyakinan tersebut karena kata ibu guru saya kemarin, keyakinan itu lahir dari diri, berarti itu yang saya percayai. Oke, selanjutnya, oke. Terakhir,
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu berkaitan dengan posisi kontrol guru, posisi kelima tadi, posisi manajer. Yang bisa melakukan segitiga restitusi hanya posisi kontrol guru sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada suatu permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Next. Oke. Yang segitiganya dulu. Sebentar. Yang sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tidak langsung kita pada posisi kontrol sebagai manajer menjalankan segitiga restitusi yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas siswa kita. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Kita tidak langsung, oh kamu ini salah. Tuh. Kalau kita menerapkan posisi kita sebagai manajer dan kita menjalankan segitiga restitusi, kita menstabilkan dulu identitas mereka. Di mana berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menyadarkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan itu bagian dari proses. Ya, bukan kita langsung menjudge mereka adalah anak yang buruk, tidak. Tetapi kita menyadarkan mereka bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Validasi tindakan yang salah di sini ya Bapak Ibu adalah kita menanyakan alasan. Seperti kata saya tadi, ketika anak-anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, kita tanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut. Jangan langsung menyalahkan mereka. Kita tanyakan dulu kenapa alasan mereka melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan ini keyakinan pada mereka. Keyakinan yang mana yang mereka melanggar? Oke, next. Oke. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan kepada anak-anak kita. Anak-anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan kamu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita sudah menstabilkan identitas mereka. Mereka akan jujur. Mereka akan berani bertanggung jawab. Mereka akan berani mengungkapkan permasalahan. Kalau kita kalau kita langsung, kamu lakukan itu. Bukan saya Bu. Pasti pertama tuh. Bukan saya Bu, dia. Nah, kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita bertanya dulu. Anak-anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan ibu. Kita tidak ada yang sempurna. Mereka akan jujur. Ya Bu, tadi saya telah melakukan ini. Nah, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu mengatakan tadi kamu melakukan ini anak, atau kamu terlambat karena ini kamu mengaku kamu terlambat. Nah, tanyakan anak pada anak tersebut, mengapa melakukan kesalahan tersebut? Tanyakan alasannya. Misal nih, Ibu, saya kasih contoh. Bermisal siswa kita namanya Fana, terlambat datang ke kelas. Kita tanyakan, kenapa kamu bisa terlambat? Pasti dia akan jawab, terlambatnya karena telat bangun tidur atau membantu ibunya memasak terlebih dahulu. Pasti ketika anak-anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Nah, setelah mereka mengatakan alasannya, itu kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Apakah kelakuan mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau mereka mengatakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan di kelas yang ini. Nanti pada akhirnya kita akan mampu mengarahkan siswa kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh Ibu, ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Nah, kamu sudah mengatakan kamu datang terlambat, tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini. Untuk memperbaiki itu, apa yang akan kamu lakukan? Muncullah penyelesaian dari peserta didik kita. Besok saya akan
Bu, itu penyelesaian ya Bapak Ibu. Atau besok saya akan menyuruh ibu saya untuk membangunkan saya lebih pagi. Itu penyelesaian. Penyelesaian itu hadir dari kita? Tidak Bapak Ibu. Itu hadir dari anak-anak kita setelah kita melakukan segitiga restitusi. Oke, next. Oke, di depan ada contoh kasusnya. Bisa Bapak Ibu baca. Ini kasus bisa digunakan, kita gunakan untuk berdiskusi. Oke, silakan baca Bapak Ibu. Ini contoh kasus. Bapak Ibu bisa membaca atau melihat kasus di depan. Ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi itu sakit. Dan sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Guru penggantinya ini adalah Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Natali dan Vivi ini merasa, oh ini guru baru. Mereka tidak, ini bukan Ibu Santi, Ibu Eni ini ibu baru. Nah, mereka mulai berulah nih, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mendengarkan Ibu Eni menjelaskan. Nah, di situ Ibu Eni mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Oke. Ibu ini berkata seperti itu. Oke, selanjutnya next. Masih kasus yang sama, lanjutan. Keesokan harinya Bapak Ibu, Ibu Santi ini mendapat laporan dari Ibu Eni kalau ada siswa yang bernama Vivi dan Natali tidak mengerjakan tugas, berbuat ulah di kelas. Nah, keesokan harinya Ibu Santi masuk sekolah dan memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Oke. Di situ ada diskusi antara Ibu Santi dan Vivi dan Natali. Nah, pada saat Ibu Santi bertanya, mereka masih ragu-ragu nih. Mereka masih ragu-ragu dan membela diri, tidak jujur awalnya. Oke. Tetapi ada penguatan di situ Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah baca? Oke, next. Oke. Di situ ada penyelesaian dari Natali dan Vivi. Oke. Yang jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, dari kasus tersebut Ibu Eni pada posisi kontrol guru itu berdiri sebagai apa? Nah, posisi kontrol guru tadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, silakan dibuka yang pertama. Nanti saya tunggu satu orang untuk membuat refleksi. Saya minta bantuan Pak Iwan maju ke depan. Ibu Eni, posisi Ibu Eni. Iya, posisi Ibu Eni. Oke. Pak Iwan, mohon berdiri depan. Dan Pak Iwan. Aku tinggal ini. Di depan itu ada kasus, ada contoh kasus. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu Guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, dan manajer terakhir. Di situ ada Ibu Eni. Ibu Eni ini pada posisi kontrol guru itu bersikap sebagai apa? Sebagai teman dengan alasan ada kata ayo kerjakan tugas anak-anak, nanti kepala sekolah akan tegur saya.
Pak Iwan. Selanjutnya, ada yang berbeda dengan Pak Iwan? Ada. Oke. Yang berbeda siapa? Oke, saya sepakat Ibu Tuti. Yor. Terima kasih. Kalau menurut saya, pribadi ya, posisi Ibu ini. Bu Eni itu sebagai manajer karena ada kata oh iya ya tolong bantu ibu ya, namun Vidi dia nggak terima malah jadi kata wah ibu santai saja, tapi manajer aja. Oke. Ada dua posisi kontrol. Ya, Pak Iwan mengatakan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya Pak Iwan dan Ibu Tuti. Ibu Eni bersikap sebagai apa pada posisi kontrol pada kasus tersebut? Ibu Eni, kata Pak Iwan, bersikap sebagai teman. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengajarkan tugas, tolong bantu ibu ya. Ya. Dari kata-kata tersebut menggambarkan kalau ibu Eni ini memposisikan dirinya itu sebagai teman. Oke. Selanjutnya, pada kasus tersebut, Bapak Ibu Guru, Ibu Santi itu bersikap sebagai apa? Buka saya slide selanjutnya. Oke. Oke. Ibu Santi bersikap sebagai apa? Oke, ibu saya minta bantuan Ibu Fitri. Ibu Santi memposisikan dirinya sebagai apa pada posisi kontrol? Sebagai manajer. Karena Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Oke. Menurut Ibu Fitri, Ibu Santi ini memposisikan dirinya sebagai manajer. Itu ditandakan dengan Ibu Santi melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, Ibu Santi memvalidasi dulu identitas mereka. Oke. Ibu Santi memvalidasi dulu identitas mereka. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan yang ada. Oke. Itu memvalidasi dulu identitas mereka. Di situ ditandai Vivi dan Nata itu sempat ragu-ragu dan membela diri. Tetapi setelah diarahkan, divalidasi identitasnya, mereka akhirnya mau meminta maaf. Terus Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh meminta maaf. Ya, oke. Selanjutnya segitiga yang ketiga, pada segitiga restitusi yang ketiga, Ibu Santi itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ke mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, saya mohon ada umpan balik dari Bapak Ibu, boleh bertanya, boleh memberikan saran, kritik dan saran. Oke, dipersilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Apa ada yang bertanya? Oke. Ibu Tuti terlebih dahulu. Terima kasih Bu Mia. Tadi kan sudah dibahas tentang ada namanya restitusi. Lebih ke ingin pengarahan saja. Maksudnya tolong berikan kami pencerahan secara detail tentang
mau tanya, maksudnya ada nggak tindakan dari kasus tadi, misalnya ketika dua siswa itu tidak menyadari keyakinan di kelas masih tidak terima gitu loh. Tidak terima gitu. Apa tindak lanjutnya, apakah ada atau tidak? Oke, langsung saya tanggapi. Pertanyaan pertama, ingin lebih memberikan pengarahan atau pencerahan yang berkaitan dengan restitusi. Slide sebelumnya. Ini restitusi. Oh iya. Oke. Tidak, saya jelaskan dulu. Oke, Bapak Ibu Guru. Motivasi diri kita itu ada dua. Ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Kebetulan ada pertanyaan dari rekan guru kita ingin mengetahui lebih mendalam yang berkaitan dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari hati mereka. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu mengarahkan, mampu menuntun anak didik kita untuk menyadari bahwa di dalam diri mereka ada kekuatan, di dalam diri mereka ada bakat dan minatnya, di dalam diri mereka ada karakter masing-masing yang bisa dibuat menjadi kekuatan, ya, untuk baik kekuatan untuk menyelesaikan masalah maupun kekuatan untuk menghasilkan pribadi yang lebih baik. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru ini mampu memunculkan hal tersebut dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Okay. Next. Okay. Restitusi itu hanya bisa dilakukan jika kita berperan sebagai manajer. Ketika kita berperan sebagai merasa bersalah atau sebagai pemantau, kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena restitusi ini berkaitan dengan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kondisi di sini lahir dari hati mereka. Mereka tahu dan mereka mau. Oke. Selanjutnya apa? Ada proses kolaboratif. Proses kolaboratif di sini adalah ada proses kerjasama antara guru sebagai penuntun dan murid kita yang memiliki kebutuhan itu. Ada kolaborasi di situ, kerjasama. Tetapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi. Guru itu, saya ingatkan kembali, guru sebagai penuntun. Siswa yang menentukan. Kita hanya menentukan untuk menuntun mereka untuk menyadari bahwa di dalam diri mereka ada disiplin dirinya yang bisa lahir dari diri. Kita hanya menuntun mereka untuk menemukan hal tersebut. Bukan kita yang menyodorkan ketika ada masalah kita menyodorkan solusinya, tidak. Tetapi di dalam restitusi, posisi guru sebagai seorang manajer, dia itu mampu menuntun siswa ini untuk menemukan. Oke, selanjutnya next. Oke. Di situ restitusi identitas siswa itu berhasil. Restitusi ini saya ingatkan lagi, yang bisa menjalankan itu adalah posisi guru sebagai manajer. Guru bisa berbuat apa? Oke, contohnya mengajukan pertanyaan. Tadi saya sudah memberikan contoh, ada siswa kita yang terlambat. Saya kasih contoh yang lain. Ada siswa kita yang terlambat datang upacara. Kita bisa memanggil anak tersebut. Ketika kita menjadi kita ingin menjalankan restitusi, kita harus bersikap sebagai manajer. Ingatin saja, kalau kita ingin menjalankan restitusi berarti kita bersikap sebagai manajer. Ketika ada anak-anak yang melanggar peraturan sekolah atau melanggar keyakinan kelas,
kita harus menanyakan, tidak menyalahkan. Menanyakan seperti apa? Saya kasih contoh. Ada salah satu anak didik kita datang terlambat upacara. Kita bisa tanyakan, tadi kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Bisa dia jawab tidak tahu. Tadi ibu lihat kamu berdiri di pojokan, tidak mengikuti upacara. Nah, sudah mengarah ya. Kalau dia jawab saya tahu bu, tadi saya terlambat upacara, tinggal langsung ke memvalidasi kesalahannya. Tapi jika dia bertanya saya tidak tahu bu, kenapa ibu memanggil saya? Nah, tadi pada saat upacara bendera ibu lihat kamu berdiri di pojokan, tidak bergabung dengan teman-teman kamu di barisan. Nah berarti kita mengarahkan siswa tersebut untuk menyadari, oh tadi pada saat upacara bendera dia melanggar peraturan sekolah. Oke. Terus ketika anak-anak sudah divalidasi tindakannya, divalidasi kesalahannya, ditanya lagi alasannya, kenapa anak tersebut terlambat datang upacara. Ibu tahu, tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan tersebut, banyak orang yang telah melakukan itu karena memang kita tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa tanyakan, apa alasan kamu sehingga datang terlambat sekolah, sehingga kamu tidak bisa mengikuti upacara. Nah, sambil anak kak, nanti dijawab oleh anak kita, tadi malam saya belajar kelompok dulu misalnya, atau tadi malam saya sama teman-teman mabar, jadi tadi pagi saya terlambat bangun bu. Nah, dia sudah memvalidasi kesalahannya tuh, dia langsung akan jujur bu. Dipraktikan saja, nanti akan ditemui. Dan saya pernah mempraktikkan ini ketika ada anak-anak tidak mengakui siapa yang salah siapa yang benar, tetapi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, mereka akan jujur menjawab. Oke? Lanjutannya, dia akan menjawab, sudah nih, ada alasannya nih. Dia sudah mengakui kesalahan, memvalidasi identitasnya, terus mengakui kesalahan dan memberikan alasannya. Oke, ibu menerima alasan tersebut. Nah, dari alasan itu, keyakinan yang mana yang telah kamu langgar? Ataukah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Oh, bisa siswa kita menjawab, masih bu, datang sekolah tepat waktu. Nah, kamu sudah yakin bahwa itu adalah keyakinan kelas yang kamu langgar? Iya bu. Nah, siswa sudah menjawab seperti itu. Berarti kita langsung mengarahkan ke apa solusinya. Kita tanyakan solusi ke siswa tersebut. Nanti dia akan menjawab, oh besok saya akan datang lebih cepat lagi. Itu solusinya. Bukan solusi itu langsung hadir hari itu, tidak harus solusi hadir saat itu. Bisa solusinya besok ketika dia terlambat, dia bisa datang tepat waktu, itu solusinya. Itu segitiga restitusi itu. Dia anak tersebut itu akan sadar dengan sendirinya dia telah melakukan pelanggaran, dia mengakui pelanggaran tersebut, dia ada alasannya dan dia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Itu segitiga restitusi. Bagaimana Ibu Tuti? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Iwan. Ketika sebagai contoh ada di kasus tadi, ketika ada anak-anak ngeyel, tidak mau mengakui, bagaimana tidak lanjutnya. Oke. Di situ Vivi dan Natali sebagai anak-anak Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri, pasti awalnya itu mereka akan menyangkal, mereka mau saya tidak. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu menggali. Kita bertanya sampai mereka mengakui hal tersebut. Seperti di sini, mereka ditanyakan kesalahan yang kemarin itu apakah mampu diperbaiki. Karena pasti Bapak Ibu, alasan mereka tidak mengakui takut dihukum tadi. Nah, takut dihukum. Tidak bisa kita pungkiri anak-anak berbohong itu karena takut dihukum. Kita gali, kita arahkan mereka bagaimana kita itu mencari solusi. Kita katakan saja, di sini ibu bukan mencari kesalahan kamu,
Tapi ibu berdiri di sini atau ibu duduk di sini, kita berdiskusi, kita saling berkolaborasi bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jujurlah ke anak. Makanya seperti yang saya katakan tadi, dalam kita menjalankan segitiga restitusi, pertama kita lakukan, jangan menyalahkan peserta didik kita. Kamu salah, kamu ini, kamu itu, jangan. Tetapi kita validasi dulu identitasnya. Kemarin ibu dengar kalian melakukan ini. Kita arahkan siswa kita itu untuk memvalidasi identitas mereka. Setelah mereka mengakui hal tersebut, ya kita arahkan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Bagaimana Pak Iwan? Oke. Dari rekan guru yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Ada video. Jangan. Oke. Itu Bapak Ibu guru, bagaimana, sudah jelas? Jelas. Ini 1 jam Oke. 19 menit. Oke Bapak Ibu guru, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas umpan balik dari Bapak Ibu dan atas kesediaan waktunya menghadiri acara diseminasi disiplin positif. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.